Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil ulama, sadatana al-habaib, Habib Ahmad, Kiai Humaydi Ali, benar, Ali Humaydi, kebalik dikit nggak apa-apa. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, ashabul ma'ahid, ashabul madaris, ashab majalis zikir, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati, ayyuhal hudur. Nabi Muhammad itu orang Arab, dikira orang Trenggalek apa? Orang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Shalih bin Arfakhshid bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalah bin Akhnuh bin Alyard bin Mahlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam wa Hawa alaihimassalam. Kita datang ke sini semua karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak percaya, jangan tidak percaya, alhamdulillah. Khusus yang percaya wae. Sing ora percaya jangan ikut campur. Banyak orang lapor sama saya. Di sini ada orang nggak percaya sama syafaat Rasul. Nggak percaya kalau Maulid Nabi ini nanti membawa syafaat. Alhamdulillah. Biar spesial kita saja. Nggak, jangan melok-melok. Ojo melok-melok sing ora percaya iku. Ana maneh sing wadul kali kula. Mriki wonten tiyang mboten percaya yang kirim donga nang wong mati iku sampai. Maca Yasin, maca Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu, sedekah fidyah, ora teko nang wong mati, ora ono manfaate iku. Ya wis nang ngono, muga-muga bapake sampeyan sing wis mati iku, muga-muga saiki lagi digebuki mungkar nakir. Lagi dicepet bumi, mongko besok dibakar rokok. Coba marah enggak dia? Marah enggak? Nek nesu berarti khawatir dong aku teko. Paham mboten? Paham mboten? Ora paham ketok iki. Kula ndongake elek, dhek nesu, iku berarti dhek khawatir doaku ki teko. Tenanan. Lah nek donga elek khawatir teko, apa maneh donga api teko tenan iku. Buktine ora ono sing balik. Jadi kita semua ini adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono maneh sing ngomong saora-orane ngene, ngomongane ngene. Nganake Maulid Nabi maca selawatan ngeten iki bid'ah. Lah niki. Bid'ah. Zaman Rasulullah ora ono, zaman sahabat mboten wonten. Mas, ngajine ditambahi maneh. Kabeh iku, kabeh ilmu pengetahuan iku bid'ah. Kanjeng Nabi mboten nate ngajar tajwid,
izhar, idgham, ikhfa, qalqalah, huruf halak, mad lazim, mad jaiz. Kanjeng Nabi ngajari ngoten mboten? Ngajar fikih pun mujibatul husli arba'atun iltiqaul khitanaini wa illam yunzila. Ngertos mboten artine? Enggak ngerti artinya iki. Wajib adus ana papat. Sing nomor 1 nek ketemu perkakas loro, mbuh perkakas sapa mbuh iku. Iku wajib adus. Kanjeng Nabi ngajari ngoten mboten? Arkanus sholati arba'ata asyar. Al-awwal takbiratul ihram, wasani an-niyatu fihi, wasalis al-qiyamu 'indal istita'ah, warabi qiraatul Fatihatu fihi, wal khamis ar-ruku', wasadis at-tumanatu fihi. Boten ngajari gitu enggak. Berarti ilmu fikih itu bid'ah, ilmu tajwid bid'ah. Lah dhewe ora tau ngaji tajwid patusan maca Qur'ane blaratan. Ilmu mustalah hadis bid'ah. Niku sing gawe namine Imam Syihabuddin Ar-Romahurmuzi. Sing gawe ilmu tajwid nik, sing gawe ilmu mustalahul hadis. Atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 melihat banyak hadis palsu, maka Khalifah Umar memanggil Syekh Syihabuddin Ar-Romahurmuzi agar membuat standar ilmu untuk menseleksi mana hadis yang benar dan yang palsu. Maka Imam Syihabuddin Ar-Romahurmuzi berupaya keras menciptakan sebuah disiplin ilmu yang terkenal dengan ilmu mustalahul hadis untuk menseleksi mana hadis sahih, mana hasan, mana dhaif. Dhaifnya apa karena munqati, apa karena maqtu, apa karena muallal, apa karena mursal. Ngerti ora iku wong sing ngomong bid'ah iku? Nah sampeyan pinter-pinter aku percaya. Iku sing ngomong bid'ah ki lho. Jenggot dawa, pakai pakaiannya gamis setengah sikil. Jidat ireng, ngaji perentang-perentong. Masya Allah. Ngono yo percaya diri banget lho. Nek kula mboten wonten ya kula. Imam Syafi'i niku oleh surat Muhammad ibn Idris ibn Syafi', lahir tahun 150, wafat tahun 204. Entuk surat dari Gubernur Amir Al-Mahdi. Imam Syekh, saya kalau baca Quran tuh nggak paham. Karena Quran tuh global, umum, nggak rinci. Nang Quran itu perintah sholat 5 waktu men mboten wonten kok. Nyebut kata 5 kali itu enggak ada di Quran. Wonten aqimus shalah ngono tok. Imam Syafi'i panggil muridnya Imam Muzani, "Uktub ar-risalah." Tulisan surat yo nggo bales gubernur. Ar-risalah manane apa? Surat. Surat Imam Syafi'i niku 300 halaman. Diterangaken yen Quran iku am mutlak, butuh taqyid, tafsil. Nek masih musyabbah butuh takwil dan macam dilalatul alfaz ala ma'aniha, butuh qiyas dan sebagainya. Niku kitab Ar-Risalah menjadi salah satu prinsip jurisprudensi ilmu usulul fiqh, thariqatul istinbat, manhajul istidlal. Orang tidak bisa paham Quran kalau tanpa ngaji usul fikih. Kalau ada orang tayu bisa paham Quran tanpa ngaji usul fikih, aku tak pindah madzhab wae. Melu wong tayu iku. Nek ono tapi. Nek ono wong tayu kok iso maknani Quran tanpa usul fikih, aku tak pindah madzhab wis. Ora melok Imam Syafi'i wis. Hebat banget orang itu. Ora ono, ora bakal, boten wonten. Jane lho. Orang baca Quran banyak tidak bisa. Huruf Arab pertama kali tidak ada titiknya. Yang pertama kali bikin titik Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi tahun 60 Hijriah. Setelah ada nuqat, masih banyak orang nggak bisa baca Quran. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 182 Hijriah, gurunya Imam Sibawayh, bikin harokat, fatah, dhammah, kasroh, syiddah, sukun. Masih banyak orang nggak bisa baca Quran. Wis ono titik, wis ono harokat. Orang Banyumas kalau baca masih Innallahu wasingun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, masih juga. Ayo orang Banyumas ora iki? Orang Banyumas ora? Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Gombong Kulon, Purwokerto. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil. Maka Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat tahun 242 bikin 224 bikin ilmu tajwidil Quran.
supaya kita maca Qur'ane bener, nganggo tajwid bener maca Qur'ane. Orang nganggo tajwid salah kabeh maca Qur'ane. Nek ana wong iso maca Qur'an wong tayu, orang nganggo tajwid tanpa tajwid kok bener, aku tak ngaji nang wong iku. Nanus. Hadirin kang kula hormati. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kali Rasulullah dados nabi, dados rasul, lahir di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Bodoh, rata-rata buta huruf, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang, bisa dihitung. Antara Al-Absi, Qus Al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, itu yang bisa nulis itu. Tidak lebih dari 10 orang yang bisa baca tulis. Lainnya rata-rata tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ora tahu sekolah, ya ora tahu ngaji, ya ora tahu aktif nang LSM, ora tahu Kanjeng Nabi. Ora tahu jadi aktivis, agen apa lah, agen jaringan LSM luar negeri mboten tahu. Tiba-tiba dapat wahyu saking Allah agar memberi pencerahan, memberi cahaya, memberi hidayah kepada seluruh umat manusia di dunia yang sedang mengalami kegelapan. Orang Romawi, orang barat negara Romawi, negara besar, teknologi maju, pembangunan fisik maju, pendidikan, kitab sucinya The New Testament alias Al-Ahdul Jadid. Pembangunan fisik maju, agamanya Katolik, tapi perbudakan semena-mena. Orang kalau dianggap tiap tahun pembesar negara, termasuk raja dan para pembesarnya, di lapangan gor mengadakan acara namanya gladiator. Manusia dengan manusia diadu. Kalau sudah ada yang mati satu, terpental, terpelanting kepalanya, seneng banget iku raja karo pembesar-pembesar negara. Tepuk tangan rame, seneng, marem, puas. Ndelok ono sing mati iku. Nek ono budak diadu dengan singa, harimau, macan, sing mati macane ora patek seneng. Tapi sing mati budak seneng banget. Ada seorang raja namanya Raja Nero, membakar hidup-hidup ratusan budak, dicanangkan, dipancangkan kanan kiri jalan, dia jalan di tengah-tengahnya. Jadi mayat yang terbakar itu dianggap lampu penerang, dipakai sebagai lampu penerang. Ada seorang ilmuwan namanya Galileo mengatakan bumi ini bulat, karena rajanya mengatakan bumi itu datar, dibunuh. Wong sing ngomong bumi itu bulat, namanya Galileo. Itu jahiliyah Romawi. Jahiliyah Persia, agamanya Zoroaster, kitab sucinya Avesta dan Sandinista. Ratusan tahun negara Persia pertama dibangun oleh Kisro, raja maharaja di Raja Khosru. Khoras menganggap raja dan keluarganya turunan pangeran. Jadi kalau ada raja duwe mantu, pangeran lagi duwe gawe iki, duwe hajatan. Nek rajane kepaten, pangeran lagi kesusahan niki, lagi kesusahan kepaten. Seorang raja kalau menganggap dirinya Tuhan, jangankan dikritik, didekati, ditemuin aja sulit. Orang awam kalau berani membaca kitab Avesta Sandinista dibunuh. Orang awam kalau ikut mendengarkan kitab suci sedang dibaca, dicor telinganya. Maka sering ada pemberontakan agama Majusi yang dipimpin oleh Manik atau dipimpin oleh Mazdak, sehingga lahir sekte Majusi, Mazdakiyah dan Manawiyah. Itu pemberontakan agama Zoroaster. Di Arab apalagi, padang pasir, tidak ada yang namanya bangsa Arab. Yang ada adalah suku-suku Arab. Satu antara suku satu dengan yang lain, permusuhan, perang terus, rebutan rumput dan berebut air. Tidak ada yang menyatukan orang Arab. Agama tidak, kitab suci mboten wonten, pemimpin sing bisa menyatukan tiang Arab mboten wonten. Pangerane wae 360 jumlahe. Niku dipasang nang kanan kiri Ka'bah, ono Hubal, ono Lata, ono Uzza. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membangun bangsa Arab dari jahiliyah sehingga menjadi bangsa yang mutamaddin, bangsa yang beradab, bangsa yang beragama, bangsa yang berilmu pengetahuan. Ringkas cerita, ini ringkas cerita aja lah. Kalau rinci nanti dua hari di sini saya. Atau 2 bulan malah.
Setelah Rasulullah 13 tahun dakwah siang malam, Rasulullah mengalami ujian yang berat luar biasa. Puncaknya ketika Bani Hashim diembargo, diblokir, dikucilkan, di Syi'ib Bani Amir, di situ wafat Siti Khadijah, di situ wafat pamannya Abu Thalib walaupun tidak Islam tapi selalu melindungi. Tahun ketiga dibebaskan dari embargo, Rasulullah lajeng punya berpikir, dana Mekah gak akan berhasil. Coba saya mau dakwahnya ke kota Taif. Taif itu 88 kilometer. Sukunya namanya Bani Sakif. Kepala sukunya namanya Abdu Yalel. Kalau suku Mekah namanya Quraisy. Kepala sukunya Abu Jahal. Kalau di Taif sukunya Sakif. Kepala sukunya namanya Abdu Yalel. Rasulullah berangkat ke Taif dengan bawa teman satu orang. Namanya Zaid bin Harithah. Gak usah repot-repot bikin tim Dewan Syuro, Dewan Tanfid, pemenangan pemilu, pendanaan. Gak usah pasang gambar yang pojok, gak usah. Pokoknya budal wong lodo. Gak teman satu orang Zaid bin Harithah. Di Taif 1 bulan dakwah, ngajak orang supaya meninggalkan berhala, supaya menjadi orang yang terhormat, menjadi manusia yang punya visi misi, menjadi manusia yang sadar dengan kehidupan, punya cita-cita. 1 bulan tidak satu orang pun yang menerima dakwah Rasulullah. Sewulan boten pikantuk tiang setunggal pun boten. Wa amma ta'ifa yad'u saqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa aghraw bihi as-sufaha wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah warmauhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'i na'la. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahliha zawil asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sing pengurus NU kudu apal bar janji. Nek diundang syukuran nang omah takon bar janji ical kiai apal-apalan mawon pun coba apal ora khutbah. Gak usah baca, itu buku khutbah delik ke. Nanti iki buku khutbah hilang kiai, apal-apal mohon jenengan lah. Berkat jalur gede, berjanjur atau apal. Upamane talkin wong mati kudu apal. Ya fulan ibna fulan innan naru haq wal mautu haq. Gitu loh kira-kira apal-apalan. Pirang puluh tahun dari tukang talkin ora apal-apal. Amplop jalur ke kandel. Hadirin kang kula. Mboten nek kiai pati apal-apal. Nek kiai Tayu apa-apa di kiai Cirebon sing kula omongi kiai Cirebon. Wa amma Taif fad'u Saqifan, Rasulullah menuju Taif dakwah terhadap kaum Bani Saqif. Falam yuhsinu bil ijabati qira, mereka tidak ada yang menerima dengan baik. Wa aghrau bihi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah. Anak-anak muda, preman-preman dikumpulkan agar mencaci maki Rasulullah dengan lisan yang kotor. Dukun, tukang mantra, tukang baca-baca singir yang enggak jelas, tukang pantun, tukang sajak, ambisi pengen jadi pemimpin, sana keluar dari Taif, dipisu-pisu, diusir. Bukan hanya itu, waramahu bil hijarati hatta hudibat bid-dima'i na'la, dilempari dengan batu sampai 2 sandalnya merah penuh dengan darah. Begitu Rasulullah ditimpuki batu, Rasulullah sabar, malaikat pada datang. Fas'alahu malakul jibali fi ihlaki aliha zawil asabiyyah. Muhammad, ini kata malaikat, ente kok sabar banget sih ya. Coba ente ini kayak Nabi Nuh coba. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun Nabi Nuh dakwah itu. Pengikutnya cuma dapat
81 kurang satu pisan anaknya malah tinggal 80 lah. 950 tahun berapa dapatnya? 80 orang. Nabi Nuh hilang sabarnya, malam-malam berdoa kepada Allah. Wa qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Dulu saya juara maca Quran dulu. Tahun 60 berapa itu? Juara nomor 2 tapi. Wa qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, orang-orang itu panjenengan pateni mawon lah. Nek diuripi engko duwe anak kafir maneh, engko anake duwe putu, duwe anak kafir maneh, generasi kufar. Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh, datang banjir topan, mati semua kecuali 80 orang yang bersama Nabi Nuh. Ini ada cerita ini dalam semua kitab suci. The Old Testament, Taurat, wonten cerita itu. Avesta, Sandinista, Mahafad Gita, semua ada cerita banjir topan itu. Itu Muhammad, ini malaikat lagi memprovokasi Nabi Muhammad. Gitu Muhammad, ente tinggal ndonga, orang Taif saya apa mau diapakan, tanggung jawab saya. Apa saya keluarkan lumpur panas? Ya, gampang. Apa puting beliung? Gampang. Apa gempa tiap hari? 5,5, 6,5, 7,5, 9 skala Richter? Gampang. Apa saya kirim penyakit cikungunya, demam berdarah, flu burung? Gampang banget. Tinggal ente yang minta pada Allah, saya jalankan kata malaikat. Nah, yang tegas kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu sabar. Lama-lama sebagian, tidak semua. Sebagian kaumnya Nabi Musa ada yang ngomong gini, kurang ajar banget. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, saya tidak akan iman kepadamu kecuali kalau kamu mendatangkan Allah jahrotan, terang-terangan kayak apa Gusti Allah itu. Baru kita percaya. Nek ora. Nabi Musa habis sabarnya. Ya Allah, sing ngomong ngeten niki patine mun pun lah, patine. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Datang petir di siang bolong, semua yang ngomong tadi dari umatnya Nabi Musa mati semua. Nah, di kita ini tinggal petir yang belum. Pengen mboten? Tinggal apa sendereng dugi niki napa? Petir. Puting beliung ngali-ngali terus. Gempa bumi terus, gempa bumi. Kalau enggak daerah Manado, Maluku, Bengkulu, Padang, muter terus, ngiteri kita terus. Yang namanya gempa bumi, tsunami 2 kali, puting beliung. Ini malah banjir di Surabaya, ada rumah kentir yang jero ana wonge nganti saiki urung ketemu wong mbunang ndi. Sing kentir omahe tapi nang jero ana wonge ilang malah. Nang Jember ana pesantren ilang. Samusola-musolae. Waktu tsunami di Aceh itu begitu gempa, kiai ana pesantren kecil gitu. Kiainya ngenjak santri, ayo ndonga nang latar yuk. Ndonga nang latar yuk. Lagi ndonga yo entek kabeh. Ayo. Lumpur Lapindo istighosa besuke tambah nemen. Hari ini kiai istighosa nangis-nangis, besoknya tambah nemen lumpur Lapindo. Ditambah dibor nang Inul pisan. Wah, wis nemen pisan malah. Inul menambah-nambahin ngebor, wis nemen pisan malah. Hadirin kang kula hormati. Lah, jawabe Kanjeng Nabi. Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Orang malaikat enggak. Saya tidak akan seperti Nuh, tidak akan seperti Musa. Saya yakin kalau orang ini belum iman, anaknya nanti. Anaknya belum, cucunya nanti. Bukti mboten dongane Kanjeng Nabi, bukti mboten. Saniki teng Thaif ora ana wong ora Islam. Nang Thaif lho, Islam kabeh. Ora ana non muslim. Coba nek Kanjeng Nabi mbiyen terpengaruh kalau provokasi malaikat, entek orang Thaif orang wong Islam malah. Alhamdulillah Kanjeng Nabi tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh siapapun. Rasulullah SAW kondur keluar dari Thaif bersama berdarah-darah bersama Zaid bin Harithah, istirahat di kebun anggur. Kebun anggur itu miliknya 2 bersaudara, Atabah dan Syibah.
bersandar di pagarnya kebun anggur. Sing jogo kebun anggur namanya Addas, ngambil sak piring anggur dipun paringaken datang Rasulullah. Rasulullah badhe dahar niku bismillahirrahmanirrahim. Addas kaget. Ma sami'tu hadzal kalimah takhruju min famil Arab. Saya enggak pernah dengar ucapan bismillah metu saka cangkeme wong Arab. Cangkem kasar ya. Saka lisane wong Arab wis lah. Lah kamu siapa? Kata Rasulullah. Kamu siapa? Dari mana? Ana Addas min Ninawa. Saya Addas dari kota Ninawa. Ninawa itu Mosul, Irak Utara. Nggon laire atau nggon daerah Nabi Yunus ibn Matta. Dari Srenere ini ono apa? Kok sini-sini ada apa? Dari jauh-jauh kota sana ke mau kerja di kebun anggur ini? Tidak. Saya terpaksa kerja jadi kuli jaga kebun anggur. Satu tujuan saya. Ingin jumpa dengan Parakletus, Nabiyyus Syafa'ah, Nabiyyur Rahmah, akhir zaman. Saya ingin ketemu dengan Nabi akhir zaman. Nabi yang punya otoritas syafaat, otoritas rahmat. Yang kata kitab saya, kata kitab suci yang saya baca, sudah lahir. Dan di sekitar sini nih, nggak jauh-jauh. Di sekitar daerah sini. Nabi Muhammad jawab, Ana Muhammad, ana dzalikal paraklit. Sayalah orangnya yang kamu cari. Sing mbok golek aku wonge. Lajeng Addas tangi ngambungi Kanjeng Nabi, maca syahadat mlebu Islam. Jadi Kanjeng Nabi sebulan di Taif enggak dapat orang, pulang di perjalanan dapat satu orang, tapi satu ini berkualitas ini. Satu ini berkualitas, orang kaya sampean ngono ya akeh tapi mpu iki. Iku siji ta. Mboten berkualitas. Pun. Kanjeng Nabi lajeng donga karo bersandar ning pundi pagar kebun anggur. Niki dongane arang-arang Kiai Sol iki. Dongane iki arang-arang ya ono tapi jarang Kiai bisa. Tak bacake. Bayar. Ayo sampe teng dukun bayar ora? Ya donga teng dukun bayar ora? Pengen munggah jadi RT, pengen jadi RW, bayar mboten? Maca tak wae dongane Kanjeng Nabi ora bayar. Nang dukun membayar. Padahal diwari mek gajah warak macan galak anak-anak lambeku teko wedi teko metu teko moyong kamane kon ceprep sirep dilati jabang bayi anak yang peli ngono bayar. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alayhi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Diarteni Masya Allah diwacake diartiaken enak banget ini. Allahumma inni ashku ilaka dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu tentang kelemahanku dan ketidakmampuanku. Engkau adalah Tuhanku dan Tuhannya orang-orang yang lemah. Selama engkau tidak menurunkan amarahmu dan murkamu, aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku mohon sedikit cahaya mukamu yang sangat bersinar agar aku bisa bertahan dalam dakwah ini. Selama engkau tidak marah kepadaku, apapun yang terjadi, aku tidak peduli. La haula wala quwata illa billah. Kanjeng Nabi kondur datang Mekah dalu-dalu, baru istirahat, belum istirahat, baru nyampe rumah, baru naruh tas. Durung teng toilet dereng toilet, nembe naruh tas. Teko malaikat Jibril. Muhammad, ayo jalan-jalan. Teng pundi wis ayo lah melu. Dimake tak nggo sikat gigi ora usah nggo sikat gigi ora usah odol sayo. Siap ora usah siap-siap sayo saiki. Teng pundi melu aku wis ora takon nang pundi. Nggih pun. Ya wis Kanjeng Nabi meloke nang Jibril. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyam. Wahai orang yang diisrokan,
diajak jalan-jalan di waktu malam. Oleh siapa? Al-Muhaimin, oleh Allah yang Maha Muhaimin, Maha Hegemoni. Nilta manilta, engkau mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Wal anamuniyam, sedangkan manusia di tengah malam sedang molor pengorok ini. Molor ya bahasa Jakarta molor, bahasa Pati ngorok. Engkau mendapatkan kemuliaan. Para nabi-nabi, para rasul, para malaikat wis ngenteni langsung didorong sholat dadi imam. Sing makmum para nabi-nabi senior. Nabi-nabi sing wis dulu-dulu itu wis pensiun lah, pensiun purnawirawan. Kanjeng Nabi Muhammad didaulat dadi imam. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Sampai sok krungu niku mboten? Dikira tembangan apa? Dikira nyanyian apa? Wa taqaddamta lis-sholati, engkau maju salat. Fa shalla kullu man fis sama, semua penduduk langit salat. Wa antal imam, engkau menjadi imam. Rampung. Kata Jibril, ayo terus jalan kemana lagi? Kita ini baru di alamul mulki. Ayo kita naik lagi ke alamil malakut. Nanti bisa ente teruskan ila hadratil malail a'la, hadratil wahidiyah, bahkan sampai hadratil ahadiyah. Naiklah Muhammad bersama Jibril. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Diangkat sampai Sidratul Muntaha, terus naik lagi. Jibril berhenti. Masih ada di atas Muhammad, tapi saya nggak bisa nganter, ente saja sendirian. Lo ngejak-ngejak nggak tanggung jawab ini ngajak-ngajak nggak tanggung jawab potongannya. Sendiri saja ya, nekat saja ya, nggak apa-apa kok. Sendiri saja ya. Tapi saya nggak bisa nganter. Kalau saya masuk ke alam sana, saya bisa mati terbakar. Sendirian saja. Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, pelan-pelan sendirian, munggah meneh. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Sedikit demi sedikit sampailah pada makom antara Rasulullah dan Allah tinggal 2 jengkal lagi, 2 alat panah itu apa jenenge lah? 2 alat panah melengkung itu loh, atau lebih dekat dari itu. Mboten masih ono antara Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Nek menyatu engko bakal manunggaling kaula ing Gusti niki mboten manunggal, mboten. Hanya hampir manunggal. Meh manunggal. Masih ono antarane yaitu qausain au adna. 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Pun ceritanya ngoten mula. Turun dari Isra Mi'raj, Rajab, Syawal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, banyak orang datang haji. Bosok datang orang haji mendengar berita ada orang gila namanya Muhammad, suka baca mantra, suka dongeng-dongeng asatirul awalin, dongeng legenda kuno. Maka orang dari kota Yathrib 12 orang penasaran, pengen roh. Jare ono rodok sit apa ndelok kok jenenge Muhammad, ono wong rodok gendeng, kaya apa to? Pengen delok. Malah orang 12 dari kota Yathrib ingin tahu. Dicari, ketemu di sebelah kanannya Jumroh Aqobah di Mina. Sayang tempatnya udah dibongkar. Malum pemerintah Saudi Wahabi, nggak ngerti arti sejarah. Semua tinggal sejarah rata dengan tanah, dibongkar oleh pemerintah Saudi yang Wahabi itu. Jangan pengen gelem melu Wahabi. Melu Wahabi gelem ora? Wahabi ku semua sejarah Nabi Muhammad dibongkar. Hampir saja kuburannya Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar dibongkar rata dengan tanah. Begitu Raja Saudi akan bongkar Kanjeng Nabi, kuburan Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar, NU berangkat ke Saudi Arabia. Dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah, Syekh Ghonaim, Kiai Zainul Arifin, Haji Hasan Gipo sing duwe duit. Biasa kiai nek tindak-tindak nggawa wong sing duwe duit itu jam-jam biyen niku. Haji Hasan Gipo sing duwe duit niku.
Di sana diterima Raja Abdul Aziz di Jeddah. Yai Wahab menyampaikan atas nama umat Islam negeri Jawi. Negeri Jawi itu yang hidungnya pesek, bukan hanya Pulau Jawa, Malaysia, Brunei, semua Jawi semua. Pertama, mengucapkan selamat atas kemenangan keberhasilan Raja Abdul Aziz. Kedua, memohon makom hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Kita enggak akan mengkultuskan. Kita enggak akan menganggap itu tidak musyrik, tidak. Itu sebagai bukti nek ana wong ora patek ngandel, jere mbengen ana wong jenenge Nabi Muhammad endi to? Lah iki kuburane. Kan ngoten. Jere mbiyen ana Mbah Mutamakin. Lah iku kuburane. Nek ora percaya. Jere mbiyen ana Mbah Abdullah Asyik. Lah iku enggak ada kubur gimana? Nek ora ana lho. Biyen nang kene ana Mbah Mutamakin, biyen nang kene ana Mbah Abdul Asyik. Lah ndi kuburane ora ana wis dibongkar. Percaya mboten? Orang yang tidak begitu percaya mantep mboten? Malah hilang kepercayaannya malah. Lah wong haji rono, jare mbiyen Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Rasul, endi kuburane, endi bekase. Lah nek ora ono, hilang malah kepercayaane wong. Nah niku mila teng kuburan niku mboten kita musyrik, mboten kita nganggep kuburan itu pangeran, mboten. Tapi tanda bahwa dulu ada pejuang, ada pahlawan. Ini Sunan Gunung Jati, ini Sunan Demak, ini Sunan Ngampel, ini Sunan Gresik yang dulu berjasa besar terhadap bangsa Indonesia dan umat Islam. Gitu loh. Ini Rasulullah yang namanya Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu hidup, ini kuburannya. Nah niku NU protes mohon dengan keras agar pemerintah Saudi tidak bongkar makom hadratil. Dikabulkan. Nek ora ana usule NU munggu zahire. Nek ora ana komite Hijaz, nek mboten wonten Kyai Wahab mriku menawa rata karo tanah menawa. Kaya kuburan Baqi 15.000 sahabat rata dengan tanah. Kita nggak bisa tahu mana Aisyah, mana Hafsah, mana Ali Zainal Abidin, mana Hasan. Kira-kira iki Hasan, Sayyidina Hasan, kira-kira tok rata karo tanah. Ora ana patok-patok betul wonten. Ning Baqi itu 15.000 sahabat. Nah, sawise ketemu karo Kanjeng Nabi teng tempat Jura Aqobah, wong 12 iki Kanjeng Nabi lagi maca Quran. Basa rampung maca Quran, kata salah satu orang 12, wallahi inna hadza lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihil yahud. Dudu wong edan iki dudu wong gendeng. Demi Allah, ini nabi yang sering dibincang-bincangkan, sering diomong-omongke nang wong Yahudi. Wong Yahudi teng Madinah niku nek tukaran karo wong Arab, awas diluk meneh ana nabi. Besar pengaruhnya, gagah perkasa. Nanti kamu habis, saya bunuh semua. Kata orang Yahudi kalau tukaran karo wong Arab teng Madinah. Kata orang Arab yang 12 tadi, jangan sampai keduluan orang Yahudi. Ayo kita ikut nabi ini. Wong 12 mlebu masuk Islam. Pulang dari haji orang 12 ini dibawahi guru Ustadz Qari Udaril Hijrah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kongkon ngajari Quran sadurunge Kanjeng Nabi teko teng Madinah. Wis rono dhisik. Setahun Mus'ab bin Umar di Madinah dakwah, orang Madinah, orang Arab masuk Islam semua. Wis gampangane ngoten lah. Ya ana siji loro sing ora masuk Islam. Islam kabeh wong Madinah. Tahun ngarep musim haji 74 orang datang haji dengan Rasulullah. Malah 74 itu ada 2 orang perempuan namanya Asma dan Nasibah. Rasulullah langsung ngejak pun Rasulullah mboten bakal maju teng Mekah niki. Jenengan mboten bakal sukses di Mekah. Gagal kalau dakwah di Mekah. Monggo pindah saja ke kota saya Yatsrib, kami akan nahnu ansaruk, kami adalah penolongmu, pembantumu. Mila NU duwe gerakan pemuda Ansor. Waktu zaman Gus Dur jadi presiden, digoyang-goyang akhir-akhir itu, Ansor Jawa Timur datang ke Jakarta. Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, pasukan berani teko nang Jakarta, demo di Bundaran HI, udan gede kaudanan. Melayu nang PBNU, kerokan kabeh punggungnya. Enggak berani masuk angin. Tapi berani masuk angin, enggak berani. Duitnya kantean rupane ngobyek padha nguli lho, kuli golek 1.000, 10.000, 5.000. Enggak berani lapar.
Dari Jawa Timur berani mati sampai Jakarta nggak berani lapar. Itu model potongannya Ansor. Apa mana sampean? Apa iki Jawa Timur yang ngono. Apa model sampean? Kanjeng Nabi tawari pindah. Kanjeng Nabi jawab, wes kepada para sahabat, kamu duluan. Awakmu dhisik yo hijrah teng Yathrib, aku ngenteni perintah langsung dari Allah. Sayyidina Umar, para sahabat hijrah, tinggal Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Ali. Ceritanya ngoten lah, beli sing cerita. Suatu ketika malam perintah Allah datang, Kanjeng Nabi SMS teng Abu Bakar. Abu Bakar, wis siap perintah hijrah, ketemu nang pertelon yo, siapkan onta. Nggih. SMS jawab paling nggih. Ali, kamu tidur tempat saya, selimutnya, pakaiannya persis koyo aku. Tidur di tempat saya supaya orang-orang menganggap aku urung lungo, masih orang omah. Pemuda-pemuda Quraisy dari seluruh keluarga ngadang Kanjeng Nabi di pintu. Begitu Muhammad keluar, bacok rame-rame, mati. Kanjeng Nabi metu dengan baca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ora weruh, ora ana sing delok, ora ana sing ketok Kanjeng Nabi mlaku. Maca ayat niku, Bu. Jajale ibu maca iku mlebu nang warung jupuk telur. Jajale mboten nak ora aku nyolong ora. Mboten kula ngongkon sampe nyolong. Jajale maca niku ketok apa ora warunge niku lho, sing duwe warung. Kanjeng Nabi maca niku mboten ketinggal niku, metu niku. Jajal sampean mlebu warung jupuk rokok siji wae. Ketok ora tukang warunge ning duwe warung. Nek ora berarti hebat niku. Nek ora dibalik, kula mendhet rokok niki Pak, mboten ketinggal nggih. Hadirin. Kanjeng Nabi jalan dengan naik onta dengan Sayyidina Abu Bakar, istirahat dulu di Gua Thur 3 hari 3 malam. Siti Asma binti Abu Bakar pura-pura angon wedus karo memata-matai apa yang terjadi di kota Mekah, nanti hasilnya lapor ning Kanjeng Nabi nang jero gua. Ini namanya intelijensi namanya. Iya, dengan membawa makanan. Orang Arab, orang Mekah ribut, Muhammad lolos, dicari apa namanya? Tak pakai onta sampai ke pintu gua itu. Ini berarti di dalam ini. Tapi mosok yo, mosok ono wong nang jerone gua pada nang kene ono laba-laba, ono burung dara ngendog, burung merpati nganggrem. Mosok ono mlebu iki ora mlayu, gak sido. Nek mlebu ketemu padahal niku. Mlebu teng guane ketemu niku. Tapi ketipu dengan laba-laba, apa laba-laba tajone apa? Gonggo, ya wis gonggo wis lah. Kemelandingan. Ada burung ngendog, lagi nganggrem ndog. Mosok nang mlebu ora lunga iki. Gak ono iki. Ada kalau masuk betul ketahuan itu. Selamat 3 hari 3 malam selamat Kanjeng Nabi metu saka gua jalan menuju Madinah. Di tengah jalan lapar, haus. Pas di kampung Kudaid. Jadi dengan menaik umroh dari Mekah menuju Madinah nanti ada pelang hijau tulisan Kudaid di sebelahnya jalan tol itu. Kalau sekarang jalan tol. Nabi mampir di kampung Kudaid, ada rumahnya Ummu Ma'bad. Assalamualaikum. Kula Muhammad lah kira-kira gitu. Kula nggih wonten panganan mboten nggih sop-sop buntut, bandeng bakar mboten wonten. Nggih mun pun segoman pun kalau mboten salah lawan pun mboten wonten. Intip pun bekas wingi sore mboten wonten. Masya Allah iki wong plarate sak boleh banget. Sego aking wis ngertos sego aking ngertos. Sego kar ora mboten enggak ada. Ya nginum lah nginum pun. Jus wortel napa jus mboten wonten. Ya wis teh manis teh mboten wonten. Cappuccino mboten wonten. Banyu mboten wonten. Banyu ora duwe masyaallah wong iki pol. Sing duwe apa sampean? Nggih wonten wedhus kurus, mbok ana susune ta ono. Ono labane ta mboten? Endi. Delok ono kambing kecil terus diucap karo Kanjeng Nabi. Saknalika susune padat diperah, diminum rame-rame malah saumah minum kabeh. Bar nginum susu jalan lagi Kanjeng Nabi sadurunge bunang Madinah berhenti di kota Kuba. Perintah Allah berhenti istirahat, bangun masjid di kota Kuba, mendirikan sholat Jumat di situ. Di 10 km kota Yathribnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, esuk jalan
Wong Madinah, wong Yathrib ora sabar. Bangsane sing wedok, sing lanang, fatayat muslimat, Aisyah ora sabar wis ngenteni wis. Aisyah barang melon Aisyah barang. Ngenteni Kanjeng Nabi Ansor Ibnu PPNU, wis barang ngoten lah. Pemuda Muhammadiyah ngenteni kabeh. Ora sabar, ada apa di jalan? Kok sampai tengah bulan lebih enggak datang. Begitu Kanjeng kok karo Abu Bakar numpak onta, senengnya luar biasa, kota Yathrib histeris, jerit gitu loh, kaya sampean wau podo. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta nawwartal madinah marhaban ya khairada' tala'al wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Monggo teng griya kula mawon. Enggak, di rumah saya aja. Mboten griya kula mawon. Padha rebutan pengen diampiri Kanjeng Nabi Jabe. Khallu naqati. Biarkan onta mandege nang ndi? Mandege onta ya iku aku tak mudhi nang kono. Onta mandege di rumahnya sahabat Abul Ayyub Al-Ansori. Kanjeng Nabi istirahat tengah Abul Ayyub Al-Ansori sementara bangun masjid lajeng Kanjeng Nabi mendek kamar teng pojok, pindah ke kamar itu ila afahullah Kanjeng Nabi wis menang, wis duwe kekuasaan, tetep omahe pojok niku. Ora kaya bupati kita, pejabat kita. Jadi pejabat omahe terus nang Pati ono, nang Rembang ono, nang Bali ono, nang Bandung ono. Omahe nang ndi ono pejabat kita. Kalau Kanjeng Nabi Rasulullah sing kawit ndek omah nang pojok ngantos wafat yo pojok kamar sing saniki dados makome niku lho, nang pojok Masjid Madinah. Salah satu hari, salah jeneng dina, ana wong jenenge Ka'ab bin Zuhair. Sapa jenenge? Ini orang punya kakak sudah masuk Islam. Namanya Bujair. Kakaknya namanya Bujair. Kata Ka'ab, wah kamu Bujair, kamu tuh diminumi arak oleh Muhammad. Kamu tuh diminumi minuman mabok, akhirnya ya sebab tiap malam itu sing jenenge Muhammad, Abu Bakar, marak iku, mabok-mabokan. Kamu ikut dinumi mabok melu agamane iku. Iki omongane sapa? Ka'ab ngomong kakaknya jenenge Bujair. Ala ablighu anni Bujairon risalatan fahallaka fima qulta wayhaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalakal ma'munu minha wa 'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in waiba ghairi kadallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi wala tudrik alaihi akhon laka. Kamu Bujair sakoka bihal ma'mun fa'an halaka. Al ma'mun maksudnya Muhammad, al ma'mun itu maksudnya Nabi Muhammad. Ma'mun Muhammad ngasih minum kamu yang memabokkan, araklah, sehingga kamu menjadi rusak otakmu. Setelah rusak, wa khalafta asbabal huda, kamu tinggalkan jalan yang benar, mengikuti dia jalan yang salah, agama yang tidak pernah dikenal oleh ayah dan ibumu dan oleh saudara-saudaramu. Ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Agama yang kamu ikuti Muhammad itu bukan agama bapakmu, bukan agama ibumu, bukan agama saudara-saudaramu. Kanjeng Nabi dilapori, Kanjeng Nabi jenengan dianggap tukang minum arak setiap malam. Izinkan Kanjeng Nabi, izinkan ya Rasulullah, kami akan mencari Ka'ab dan kalau ketemu tak sembelih. Biasanya Kanjeng Nabi jawab pripun? Ojo sabar, biasanya ngoten. Kali ini enggak, ya wis terserah. Malah mengizinkan. Digolek itu Ka'ab.
Pirang-pirang sahabat goleki, suwi-suwi ketakutan. Lama-lama Ka'ab ketakutan, krungu lagi digoleki apa? DPO ya? Apa? Jadi apa ini? Daftar ya, lagi digoleki. Suwi-suwi krungu ketakutan, datang ke Madinah subuh-subuh. Jaluk tolong Abu Bakar nganter enggak. Jaluk tolong Ali minta diantar menghadap Rasulullah enggak. Nah, lha napa enggak gelem? Biasanya Kanjeng Nabi ki ngapuranan, saiki nang awakmu kok. Maka aku ora gelem ngater aku. Wis ono dhewe ngadep dhewe. Bar salat, mukanya dia ditutupi mukanya dengan sorban merah itu, sorban orang Saudi itu loh, merah. Muhammad, saya dengar kamu dicaci seorang namanya Ka'ab. Ya. Saya dengar sahabat-sahabat lagi mencari dia dan kalau ketemu dibunuh. Ya. Kalau dia kesini minta maaf gimana? Ya saya maafkan. Kalau dia kesini kemudian masuk Islam, dipercaya enggak? Saya percaya. Dibuka sorban sing nutupi muka itu, ana Ka'ab bin Zuhair ya Muhammad. Akulah orangnya. If'al ma syi'tabi. Apa yang kau terserah engkau akan diapakan aku ini. Akan engkau apakan aku ini, monggo. Pada digebugar sepatene monggo. Kanjeng Nabi tersenyum, malah dikongkon maju meneh malah dengkule ketemu apa? Dengkule saling ketemu dengkule Kanjeng Nabi kalau dengkule dia. Saling parek. Dia minta maaf, masuk Islam, keluar syairnya. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun isroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqilumu innaka yabna abi salma la maqtulu nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi ataka nafilatal qur'ani fihi mawa'izu wa tafsilu la takhuzanni bi aqwalil wushati walam أذنب ولو كثرت عن الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أروى أسمع ما لو يسمع الفيل لا ظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلها ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكش ولا كشوف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبسوهم من نسج داود في Jaf sarabil walhasil isine ngalem-ngalem Kanjeng innar rasulullah saifun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Rasulullah bagaikan pedang yang tajam bikinan India yang bisa memisahkan mana hak mana batil, mana benar mana salah. Muhammad lahir dari batni Makkah, dalamnya kota Mekah, min Quraisy dari suku Quraisy yang terkenal berani, terkenal pemberani dan tidak pernah gentar. Walhasil ngalem Kanjeng Nabi lan kaum Quraisy. Bar ngalem Kanjeng Nabi maringi selimut sing lagi dinggo. Kanjeng Nabi sawu kemulan selimut bar salat niku dingin. Madinah kan dingin. Nih, selimut kenang-kenangan dari saya. Terima kasih dipuji. Tabassama wa radhiya anhu. Kanjeng Nabi tersenyum, ridho dipuji, nguweki selimut. Selimut niku bahasa Arabe burdah. Selimutnya lurik-lurik. Cuma ada Cina sing 75.000, 75.000. Ada Cina, leruk-leruk niku. Selimut lurik niku bahasa Arab apa? Maka setiap kali ada qasidah, nazam yang isinya memuji Rasul disebut qasidatul burdah. Burdah itu banyak. Saya punya 4 jilid yang dikumpulkan oleh Syekh Ismail An-Nabhani. Saya punya 4 jilid Madaih Rasul, Madaih Nabawiyah. Di antara yang terkenal di Indonesia, burdah yang ditulis oleh Syekh Abi Sa'id Al-Busiri, wafat tahun 865 Hijriah di Iskandariyah, Mesir. Ceritanya beliau sakit sewulan, stroke, boten saged mlaku. Boso sampun sewulan ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Jenengan nate sering ping pira ketemu Kanjeng Nabi? Ibu-ibu sampun ping pira Bu ketemu Kanjeng Nabi?
Paling ketemu gendruwo paling. Terus ora iso obah lho apa jenenge? Ora iso obah lho nek turu apa jenenge iku? Ya Rasulullah, kata Abu Sa'id, kula sakit pun sewulan, ora iso mlaku, ora iso tangi. Kula gada nazar nyuwun izin Rasulullah nggih. Kula badhe damel syair, qasidah, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung, muji-muji panjenengan. Ya wis tak izini, ya wis gawean. Sanes dina ngimpi ketemu maneh. Sampun dados Kanjeng Nabi, ndelok tak krungokke penok kaya apa nadome. Qasidah kaya apa? Diwaca. Wis diwaca Kanjeng Nabi ridho, Kanjeng Nabi senang, diusap besoknya sembuh. Insyaallah dalu niki sing melu burdan, besok sing duwe penyakit waras. Sing duwe rondo ora payu-payu, sesu payu. Sing dagange lagi seret, laris insyaallah. Kula saya mawon dugi mriki nyuwun barokah. Golek barokah kula mriki niki. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadhal barku fi dhulma'i min idami famali aynayka in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta li dzikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaq amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazat tadam anjaro min muqlatin biddam. Kenapa engkau selalu menangis sampai tangismu bercampur darah, air mata sampai bercampur darah? Apakah karena engkau kangen, rindu pada kekasihmu, pacarmu yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat pada angin yang bertiup di dusun Kazimah? Atau karena engkau teringat pada suasana kegelapan malam yang ada di dusun Idham? Kenapa kedua matamu tidak bisa tidur? Kenapa hatiku selalu resah? Pasti kamu sedang cinta. Pasti kamu sedang tergila-gila dengan orang. Gak bisa disembunyikan. Gak bisa munkatim. Gak bisa disembunyikan rasa rindu itu. Pasti kamu ngaku saja deh lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal uzri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Memang benar, na'am, saya sedang tergila-gila, mabok, gendeng kepada seseorang. Tapi kalau kamu tahu siapa yang ku gendengi, siapa yang ku rindui, sing teringat terus, kamu akan memaklumi. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Siapa sing kamu rindui sampai segitu amat? Yang ku rindui adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudahu fi ilmin wala karami. Yang ku cintai adalah Muhammad Sayyidul Insi wa Sayyidul Jin, Muhammad Sayyidul Arab wa Sayyidul Ajam, Muhammad Sayyidu Alamil Mulki wa Sayyidu Alamil Malakut, Muhammad Sayyidul Dunya wa Sayyidul Akhirah, Muhammad Sayyidul Kaun wa Sayyidul Wujud, yang laulahu ma khalaqal aflaq. Setanpa Nabi Muhammad, kalau tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan makhluk alam semesta ini. Dia adalah Nabi kita semua yang selalu benar, konsekuen dalam perkataannya, iya atau tidak.
La atau na'am, selalu benar. Abarro fi qawli la wala na'am. Iya benar, la juga benar. Dia adalah melebihi para nabi baik itu bentuk fisik maupun akhlaknya. Tidak ada nabi siapapun yang mendekati kemuliaan Nabi Muhammad. Dia adalah orang yang kuharapkan memberi syafaat kepada kita ketika kita menghadapi ujian, cobaan, penderitaan, kesulitan sebesar apapun. Tidak ada lagi yang kuharapkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidik meneh. Ono desa, sak desa, sak suku jenenge suku Mudor. Napa jenenge? Sak desa iku ngenyek nang Kanjeng Nabi. Menghina Rasulullah. Sak desa iku. Kanjeng Nabi akhirnya ndonga ngeten. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Allah mudah-mudahan suku Mudor iku diberi tahun kaya tahunnya Nabi Yusuf. Apa? Paceklik 7 tahun. Zaman Nabi Yusuf nggih. Paceklik 7 tahun, tenan. 7 tahun suku Mudor ora ana banyu, ora ana panganan, ora ana gandum, ora ana sego aking, ora ana apa-apa wis lah. 7 tahun gak tahan datang ke Madinah. Yang mimpin namanya Labid bin Robi'ah. Mimpin rombongan. Namanya siapa? Labid bin Robi'ah. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra'u tudmi lisatuha wa qad zahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal hanzalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wa syafa'atu fil ahli. Atainaka ya khairu bariyati kulliha. Kami datang menghadap engkau wahai Muhammad semulia-mulia makhluk di bumi ini. Litarhamana, agar engkau memberi rahmat kepadaku. Ya. Nek bid'ah, saupomo ko bid'ah, Kanjeng Nabi jawab piye? Ojo njaluk rahmat nang aku. Njaluk rahmat karo Gusti Allah. Saupomo salah lho nggih. Saupomo salah lho. Kanjeng Nabi mboten mendel niku. Ataina kanasku hittatan jalla amru li sab'i sinin. Kami datang kepadamu Muhammad mengadu gandum sudah 7 tahun enggak tumbuh di tempat saya, enggak ada. Ataina kawal azra'u tudmi lisatuha. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis bibirnya pecah, kurang minum. Wa qad zahalat ummus sabi'an tifli, ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal, tidak keluar lagi air susunya. Wa alqabi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan. Orang yang gagah, yang pemberani sekarang lemah, lunglai, lemes karena lapar. Minal ju'i wala syai'am ma ya'kulun nasu indana siwal hamdul wal ilhizil fasli. Tidak ada yang bisa kami makan. Kaumku nggak ada makanan. Paling-paling ada hanzol, buah padang pasir yang pahit itu. Fa anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau harapanku urusan dunia maupun urusan agama. Ayo, nek salah mestinya Kanjeng Nabi jawab, ojo nang aku njaluk harapan. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Aku mengharapkan syafaatmu. Ayo, nek salah ojo njaluk nang aku syafaat. Rono Gusti Allah. Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi malah Allahumma skihim ghaitsam mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan kepada suku Mudor dan jadikanlah air yang turun itu air yang membawa rezeki rahmat, bukan air yang membawa bencana atau kerem. Orang ini belum pulang, di sana udah hujan besar. Nah, ini contoh syafaatnya Rasulullah sing kontan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Labid sak suku mlebu Islam kabeh. Labid lajeng setelah masuk Islam duwe syair sing terkenal pesantren pun sampe dudu pesantren ora roh.
Ini pesantren terkenal. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yawman sayu'lamu haluhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu wa kullu unasin wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhul anamilu. Setiap orang akan jumpa hari di mana pada hari itu akan dibuka semua perilakunya. Kusyifat indal ilah, di depan Allah apa yang dia perbuat. Semua orang. Dan setiap manusia pasti akan masuk saat-saat yang menakutkan. Wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun. Suatu hal yang menakutkan, tasfarru minhul anamilu, yang bisa membuat kuningnya jari, yaitu mati, pasti akan menjumpai kematian. Itu syairnya Labid bin Robi'ah yang terkenal mahallu syahid, lafal khola bisa jadi fi'il madhi duwe maf'ul bih atau khola jadi huruf jar duwe majrur. Alah, kula bali ngaji Ibnu Aqil mon kula. Hadirin kawula hormati, mugi-mugi dalu menika kita sedaya terutama saya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosa, contohnya kula, orang yang banyak dosanya seperti saya, datang kepadamu Muhammad, kata Allah, lalu orang itu istighfar di sampingmu. Dan Rasulullah juga ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah juga minta istighfar untuk orang itu. La wajadullaha tawwabar rahima. Pasti, ini kelamnya lam pasti namanya. Pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Percaya mboten? Ya ayo padha nang Madinah. Padha nang Madinah istighfar teng sandinge Kanjeng Nabi mriku. Benjing nang Madinah besok. Ayo. Kinten cekal semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun lan kula nyuwun dipun dongaken slamet waras dunia akhirat nggih. Wong kula teng Jakarta ora dadi apa-apa mek dadi ketua NU tok, ora dadi DPR, ora dadi pejabat, ora ngerti partai politik, mboten ngerti kula. Ora ngerti partai politik, ngertine mek oh iku caleg to iku. Oh iku gambare iku caleg ta. Ngerti ngoten mawon. Ora ngerti P3, ora ngerti PKB, ora ngerti Golkar, ora ngerti lah. Ngertine wong-wong, lha iku calon Golkar, lha iku calon PKB, lha iku calon P3. Namun ngertos tiang mawon, mboten ngertos politik kula niki. Pokoke bodoh dalam hal politik lah, ngeten mawon pun. Muga-muga pertemuan malam ini membawa berkah datang kita sedaya. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.